Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elena Cornelia dengan NIM 1112819240082 akan membuat rangkuman mengenai materi kuliah manajemen keuangan. Untuk materi pertemuan yang kedua membahas mengenai prinsip dasar manajemen keuangan. Poin yang pertama membahas mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability keberlanjutan usaha bagi sebuah perusahaan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen keuangan. Nah, terdapat 3 tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. Yang ketiga, memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, dari ketiga tujuan ini, tujuan yang utama dan yang pertama adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Poin yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, itu terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama, bagaimana mencari dana. Yang kedua, bagaimana mengelola dana. Dan yang ketiga, bagaimana membagi dana. Poin selanjutnya yaitu membahas mengenai fungsi manajemen keuangan. Nah, itu terdapat 2. Yang pertama, keputusan investasi. Dan yang kedua, yaitu keputusan pendanaan. Poin selanjutnya yaitu membahas mengenai prinsip dasar manajemen keuangan pada organisasi pemerintah. Jadi terdapat 5 siklus utama yang wajib dilaksanakan dalam melakukan pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pelaksanaan anggaran, yang keempat pengawasan, dan yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Materi pertemuan yang ketiga membahas mengenai analisis pendapatan dan belanja organisasi. Dalam materi yang ketiga membahas mengenai BLUD. Itu merupakan kepanjangan dari Badan Layanan Umum Daerah. BLUD merupakan sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah. Badan Layanan Umum Daerah ini bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Nah, BLUD ini memiliki regulasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Poin yang selanjutnya mengenai pendapatan BLUD, yaitu yang pertama jasa layanan, yang kedua hibah, yang ketiga hasil kerjasama dengan pihak lain, yang keempat APBD, yang kelima lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, lalu itu komisi ataupun potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh BLUD, lalu investasi dan pengembangan usaha. Poin selanjutnya yaitu belanja BLUD. Ada 2 jenis, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Untuk belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain-lainnya. Lalu untuk belanja modal itu ada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Poin yang selanjutnya mengenai pembiayaan BLUD. Ada 2 jenis yaitu penerimaan pembiayaan yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, lalu divestasi, dan penerimaan utang ataupun pinjaman. Lalu jenis yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Nah, itu membahas mengenai investasi dan pembayaran pokok utang ataupun pinjaman. Poin yang selanjutnya yaitu membahas mengenai BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan. BOK merupakan bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya serta UKBM dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif, KIAKB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit. BOK ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dan jaringannya, serta UKBM untuk memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dalam upaya pencapaian target SPM kabupaten atau kota. Poin yang selanjutnya yaitu definisi kapitasi. Nah, kapitasi itu merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, dana kapitasi itu diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, dimanfaatkan seluruhnya untuk yang pertama itu untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Untuk materi pertemuan yang keempat, membahas mengenai strategi perencanaan dan penganggaran untuk mencapai SPM bidang kesehatan terintegrasi PISPK dan IKU. Poin yang selanjutnya yaitu tentang standar pelayanan minimal atau SPM. Nah, SPM atau standar pelayanan minimal ini merupakan minimal pelayanan standar yang harus didapatkan masyarakat. Dan di dalam SPM ini terdapat 12 indikator yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Poin yang selanjutnya akan membahas mengenai PISPK. PISPK itu adalah Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah, ini merupakan salah satu program puskesmas yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran. Kegiatan ini melibatkan lintas program dan lintas sektor. Nah, tujuan dari PISPK ini salah satunya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pada pembahasan ini menjelaskan 12 indikator PISPK yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Poin yang selanjutnya membahas mengenai IKU, atau yang dikenal dengan indikator kinerja utama. Nah, IKU ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi atau instansi pemerintah. Nah, IKU ini memiliki tujuan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk materi pertemuan yang kelima membahas mengenai penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah pelaksanaannya. Di dalam materi ini membahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja pemerintah. Jadi terdapat 9 prinsip. Yang pertama yaitu tahunan, yang kedua universalitas, yang ketiga kesatuan, yang keempat spesialitas, yang kelima akuntabilitas, yang keenam profesionalitas, yang ketujuh proporsionalitas, yang kedelapan transparansi, dan yang kesembilan ataupun yang terakhir yaitu asas. Pada materi pertemuan yang keenam membahas mengenai penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah, monitoring, dan evaluasi. Pada pelaksanaan MONEF atau monitoring dan evaluasi di sebuah instansi itu dilakukan secara 2 kali ataupun 2 tahap, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pada pihak internal itu sebuah instansi seperti bendahara keuangan dan kepala dinas itu memeriksa keuangan instansinya secara rutin tiap bulannya. Lalu untuk pihak eksternal seperti BPK itu tidak melakukan pemeriksaan kepada sebuah instansi itu secara rutin tiap bulan, namun terjadwal mungkin beberapa kali dalam setahun. Selanjutnya, ada beberapa poin mengenai MONEF. Yang pertama, BLUD itu dilakukan MONEF sebanyak 2 kali pada umumnya, namun pernah dilakukan MONEF itu 3 kali. Dan setidaknya BLUD itu dilakukan MONEF 1 kali dalam setahun. Lalu poin yang kedua, BOK itu dilakukan monitoring dan evaluasi 1 kali dalam setahun dan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Lalu poin yang ketiga, pada bidang farmasi sebelum dilakukan MONEF itu diberitahu sekitar 30 hari sebelum pemeriksaan kepada sebuah instansi di bidang farmasi. Lalu yang keempat yaitu setiap instansi itu memiliki SOP dalam melakukan MONEF. Lalu yang kelima itu MONEF itu dilakukan secara teratur dan terjadwal. Sekian rangkuman materi mata kuliah manajemen keuangan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.